Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Judul renungan kita adalah selagi masih ada kesempatan. Tak jarang media menyajikan berita tentang terungkapnya kasus kejahatan setelah si pelaku menyembunyikan untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan seringkali si pelaku merupakan pemimpin atau tokoh panutan bagi kelompoknya. Benarlah pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Yang artinya suatu kesalahan pasti akan terungkap juga, sebaik apapun ditutupi. Setelah Elisa menyembuhkan Naaman, panglima Raja Aram dari penyakit kusta, Naaman berniat memberikan suatu pemberian kepada Elisa sebagai bentuk ungkapan syukur atas kesembuhannya. Namun Elisa menolak pemberian tersebut meskipun Naaman mendesaknya. Elisa menyadari bahwa apa yang dilakukannya karena dia adalah pelayan Tuhan semata, bukan karena keuntungan. Namun sesaat setelah Naaman pergi, Gehazi, bujang Elisa, mengejar Naaman untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian. Demi kepentingannya, Gehazi berbohong dengan membangun sebuah citra yang baik. Gehazi mengatasnamakan Elisa, meminta pemberian untuk diserahkan kepada rombongan Nabi yang nyatanya tidak ada. Ketika Elisa menginterogasinya, Gehazi tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Kebohongan Gehazi ini pun akhirnya mendatangkan hukuman penyakit kusta. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak cucunya. Manusia mungkin saja dapat menyembunyikan kejahatan di hadapan manusia dan berlindung di balik topeng citra dan perbuatan baiknya. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi. Apakah ada dosa yang disembunyikan dan terus dilakukan? Jika ada, segera mengaku dan bertobat selagi Allah masih memberikan kesempatan dan sebelum dosa menghancurkan. Dosa belum terkuak bukan berarti aman untuk terus dilakukan, karena Allah tidak berdiam diri. Bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kisah ini menceritakan tentang seorang yang bernama Naaman. Naaman, seorang panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari segala penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang berasal dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu pada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini padamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari segala penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, "Pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya,
Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka, turunlah dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah dia dan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah dia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, dia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada Allah kecuali pada Yehova. Dan sekiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah ke sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tak seberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah dia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang pemuda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, dan maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi Elisa berkata kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Banyak orang ingin memperoleh banyak harta, justru telah kehilangan segala-galanya. Ya, orang asing yang dipakai Tuhan. Ya, ini adalah cerita tentang Naaman, panglima Raja Aram. Nah, jadi kalau kita lihat kata-kata yang di highlight merah, gitu ya. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Jadi orang ini, Naaman, penyembah daripada dewa yang ada di kuil Rimon. Tuhan memakai orang ini untuk memenangkan bangsa Aram. Jadi Tuhan bisa menggunakan orang yang tidak percaya sebagai alat untuk melaksanakan kehendaknya. Bahkan untuk orang yang dipakai Tuhan pun, penyakit tidak menjauh daripadanya. Tandanya apa?
Orang itu seorang pahlawan tentara, tetapi sakit kusta. Jadi orang ini dipakai Tuhan sebagai alat bagi Tuhan untuk mencapai tujuannya. Tetapi orang yang dipakai Tuhan ini ternyata tidak bebas dari sakit penyakit. Jadi dari sini kita lihat ya. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang dipakai Tuhan itu pasti bebas dari masalah. Enggak. Justru orang yang dipakai Tuhan ini diberikan dalam tanda kutip ada masalah. Tetapi masalah yang dia terima itu adalah jalan bagi seorang Naaman untuk nantinya dia bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, Naaman ini bukan sakit sembarangan, tapi sakit kusta. Sakit kusta adalah suatu penyakit yang tidak ada obatnya di zaman itu. Jadi, apa gunanya seorang itu memiliki jabatan yang tinggi, tapi menderita penyakit yang pada zamannya tidak ada obatnya. Itu sama saja dengan saudara memiliki segalanya, memiliki kapal mewah, pesawat terbang pribadi, tetapi Anda menderita sakit yang tidak ada obatnya. Saudara tidak bisa menikmati, bukan? Nah, ayat 2 dan 3 ini benar-benar banyak hal yang kita pelajari, setidaknya 3 hal ya. Jadi ceritanya ada seorang perempuan Israel, jadi budaknya istrinya Naaman, terus tiba-tiba budak ini nyeletuk, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka Tuhan pasti sembuh. Saudara, ini luar biasa sekali ya. Gadis ini tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahukan jalan kesembuhan untuk Naaman. Tapi toh gadis ini tetap memberitahu. Poin 1 ya. Poin kedua, gadis ini punya 1001 alasan untuk memusuhi Naaman karena bangsa Yahudi dikalahkan Aram. Buktinya, si gadis ini jadi tawanannya. Kalau nggak dikalahkan ya nggak mungkin jadi tawanan kan. Kan seperti itu. Jadi punya 1001 alasan untuk membiarkan Naaman ini matilah. Ngapain aku menolong orang lain yang menjajah bangsaku? Buat apa gitu loh. Tapi toh gadis ini tetap memberitahu. Luar biasa ya. Poin ketiga, gadis ini tidak menuntut balasan apapun ketika memberitahukan tentang Nabi di Samaria. Kan bisa aja gadis ini ngomong gini ya, aku akan memberitahukan seorang yang bisa menyembuhkan Naaman, tapi tolong statusku dibebaskan dari hamba menjadi orang merdeka. Bisa saja toh, minta seperti itu, minta timbal balik lah anggapannya. Tetapi sekali lagi, gadis ini tidak menuntut hal yang seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Gadis ini baik hati, tulus, menolong, masih muda, tak punya pikiran apapun, selain memberikan pertolongan kepada Naaman. Luar biasa ya. Ada 3 poin penting yang kita pelajari dari gadis Israel yang baik hati ini. Nah, saudara, mari kita menghitung persembahan Naaman. Lalu pergilah Naaman dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Saudara, 1 talenta perak itu 34 kilo. Harga 1 kilo perak itu 13 juta. Jadi 10 talenta perak itu berarti 340 kilo. Dikalikan 1 kilonya 13 juta. Jadi 4,4 M. Nah, jadi peraknya aja nilainya 4,4 M. 1 sikel emas itu 11,4 gram. 6.000 sikal ya, berarti 6.000 dikali 11 itu 68.400 gram. 1 gram emas itu 950.000 rupiah. 6.000 sikal berarti 68.400 gram dikali 950 itu 65 M. Jadi total persembahan yang dibawakan oleh Naaman itu adalah 65 M ditambah 4,42
yaitu 69,42 M. Ngeri. Persembahan ini ngeri, luar biasa nih. Nah, ini ayat 6 ya. Ini lucu sekali ya. Jadi ceritanya, Raja Aram itu menulis surat pada Raja Israel. Yang isinya supaya Raja Israel itu menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. Saudara, langsung Raja Israel ini salah tangkap ya. Raja Israel ngomong gini, loh, aku ini siapa? Mbok pikir aku ini Tuhan apa? Yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan atau mematikan? Nah, ini rasanya Raja Aram ini cari gara-gara sama aku nih. Nah, ini adalah balada seseorang yang penuh dengan negative thinking. Ya, saudara, rupa-rupanya Raja Israel ini benar-benar lupa ya, bahwa di daerah Samaria itu ada seorang yang bernama Elisa. Dan dia dikenal memiliki karunia untuk menyembuhkan. Saudara, menulis surat kepada Raja Israel, kan bukan berarti Raja Israel yang disuruh melakukan penyembuhan. Kan bisa saja Raja Israel nyuruh orang untuk menyembuhkan, kan gitu kan ya? Nah, tapi karena perasaan negatif thinking ini yang begitu menggelora di dalam pemikiran daripada raja ini, Raja Israel ini, maka yang terjadi adalah apa? Langsung berpikiran buruk. Jangan-jangan orang ini cari gara-gara terhadap aku. Saudara, ini adalah yang terjadi dengan orang yang dipenuhi dengan negatif thinking. Seorang yang dipenuhi dengan pikiran yang negatif, maka baca apapun, pasti pikirannya negatif. Lihat apapun, nilai apapun, pasti penilaiannya negatif. Karena hatinya tidak penuh dengan sukacita. You know? Lack of joyful. Kekurangan daripada sukacita. Sehingga negatif terus yang dipikirkan. Begitu ya. Itu dari ayat 6 dan ayat ke-7. Nah, begitu Elisa dengar rajanya bersikap seperti itu, maka Elisa langsung datang. Kamu tuh ngapain mengoyakkan pakaianmu? Biarlah Naaman itu datang kepadaku. Supaya Naaman tuh tahu ada seorang nabi di Israel. Jadi artinya, lu nggak usah bingung. Ada saya, tenang aja. Gitu ya. Lalu Naaman dengan kudanya dan keretanya berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, yang menariknya, Elisa ini tidak menemui secara pribadi daripada Naaman. Tapi menyuruh seorang suruhan untuk ngomong. Dan ngomongnya ini ngomong gini, pergilah ya, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, Naaman bingung ya, ini kok modelnya kok kayak gini ya? Nah, Naaman ini ngamuk ya. Nah, ini hal yang perlu dipelajari itu gini ya. Naaman berpikir bahwa Nabi itu harus keluar memanggil nama Yehova, lalu menggerak-gerakkan tangannya, terus kemudian menyembuhkan penyakit kusta. Menurut Naaman, cara ini yang paling oke. Ini sama saja dengan Naaman ini ingin mendikte Tuhan ya. Iya loh. Naaman tuh ingin ditolong sesuai dengan caranya. Atau setidaknya cara yang dia bisa pikirkan. Bukan menaati cara Nabi Elisa. Nah, ini penting sekali ya. Seringkali kita ingin ditolong oleh Tuhan. Dengan cara-caranya kita. Kita jarang sekali untuk membuka diri. Untuk menilai peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Itu adalah pertolongan Tuhan atas hidup kita. Jadi kegagalan seseorang untuk melihat bagaimana Tuhan itu menolong hidupnya. Itu adalah disebabkan karena apa? Orang itu lebih memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri bahwa pertolongan Tuhan itu harus A, B, C. Begitu dia menerima D, E, F, maka dia tidak merasa itu adalah pertolongan
dari Tuhan. Ini repot. Naaman merasa tidak dihargai, karena yang menemui dia adalah suruhan Elisa dan bukan Elisa. Wah ini ya, yang mungkin berpikir, aku ini panglima perang Aram loh. Kok dia tuh nggak mau nemui aku? Jadi keegoannya yang diserang di sini ya. Jadi jangan pernah berpikir ya, kalau Anda menerima pertolongan Tuhan, tetapi Anda masih memiliki keegoisan yang luar biasa tinggi. Jangan pernah Anda berpikir demikian. Karena jikalau Anda ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, maka singkirkanlah keegoisanmu. Poin yang ketiga adalah, superioritas kebangsaan masih ada dalam pemikiran Naaman. Naaman bilang kan ya, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada di Israel? Wah. Jadi maksudnya, mengapa kok aku harus pergi jauh-jauh ke Israel? Aku loh, Aram, bangsa Aram, lebih tinggi daripada Israel. Jadi masih penuh dengan kesombongan. Kunci daripada ketika seorang itu mau ditolong Tuhan, maka Anda tidak boleh sombong. Karena begitu Anda sombong, merasa diri bisa, maka Tuhan tidak akan pernah menolong kehidupanmu. Dan membiarkan Anda menjalani kehidupanmu, sehingga ketika Anda akan terjatuh, terantuk, kemudian nabrak sana, nabrak sini, di sanalah teguran Tuhan terjadi, akibat daripada kesombongan kita. Itu ya. Itu adalah 3 poin di mana kita belajar daripada seorang yang pertama Naaman. Ayat 13. Pegawai-pegawainya terus mendekat ya. Bos, tidak ada salahnya lah mandi 7 kali. Toh, jikalau ada permintaan-permintaan yang dia ingin bos lakukan, pasti bos juga akan lakukan kan? Mandilah, maka dia menjadi tahir. Iya. Terus Naaman juga berpikir, ya udahlah, nggak ada salahnya. Jadi, apa yang perlu kita pelajari ya? Pegawainya ini berpikir bahwa nggak ada salahnya coba nasihat Nabi. Toh, kalau misalnya nggak berhasil, resikonya juga tidak ada. Karena hanya minta apa? Mandi, tok. Kecuali kalau permintaannya itu mengandung resiko, misal. Untuk mau disembuhkan harus mengorbankan anak sebagai ganti kesembuhan tubuhnya. Loh, kalau benar nggak sembuh, anaknya sudah dikorbankan, mati lah, repot. Tapi Elisa kan nggak minta seperti itu. Pegawainya ini juga berpikir ya, kalau Naaman nggak sembuh-sembuh, ini bisa resiko tertular juga loh ya. Betul nggak? Mengingat bahwa kusta itu adalah penyakit yang menular. Dan tidak ada obatnya pada saat itu. Yang ketiga, pegawainya mungkin juga berpikir ya, sudah jauh-jauh dari Damsik ke Israel, masa tidak ada hasil ya. Nah, dari 3 pemikiran ini, maka mereka berhasil membujuk Naaman untuk melakukan nasihat daripada Elisa. Satu hal yang penting adalah, dari sisi Naaman, memperhatikan usulan daripada anak buah. Jikalau memang itu masuk akal, itu adalah menolong daripada seorang pemimpin untuk mendapatkan solusi. Betul enggak? Kalau misalnya dia berkeras hati ya, gua pokoknya nggak mau. Sungai di Aram lebih bagus daripada sungai Israel. Kalaupun harus mandi, gua mau mandi di sungai Aram, bukan di sungai Yordan. Dan itu pun cuma 1 kali, nggak usah 7 kali. Ngapain mandi 7 kali? Misalkan seperti itu ya. Ya, tetapi yang terjadi adalah Naaman mau mengikuti nasihat pegawainya. Dan kita sama tahu hasilnya seperti apa. Naaman disembuhkan. Dan Naaman kembali kepada Elisa. Terus kemudian pengen memberikan yang 69 M tadi itu loh. Wah, tetapi Elisa langsung menolak. Elisa di ayat 16 ngomong gini, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.
Jadi Elisa ini bukan seorang yang mata duitan. Saudara dikasihin 69 M di depan mata ini, langsung Elisa mungkin bisa buka perumahan real estate, be. 69 M loh. Gak main-main ini. Ya. Luar biasa nih. Atau Elisa mungkin bisa mendirikan pabrik kecil-kecilan mungkin. 69 M, men. Luar biasa nih. Kemudian Naaman ternyata menjadi percaya kepada Tuhan. Gitu. Hanya Naaman meminta perkecualian di ayat 18 ya. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon dan sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah ke dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Nah, ini memang pengecualian khusus ya. Karena jikalau tentang hal penyembahan kepada dewa-dewa, kalau misalkan kita itu memiliki kuasa atas wilayah itu, maka kita harus menolaknya. Jadi misalkan gini ya, contoh ya, kalau misalkan kita itu ngekos, gitu ya, terus kemudian ketika kita ngekos, namanya ngekos kan berarti tempat di mana kita tinggal kan bukan milik kita. Terus ada teman kos kita, itu yang melakukan kayak upacara penyembahan atau apa gitu. Kita kan nggak bisa ngomong, nggak boleh melakukan hal-hal ini di tempat ini. Nah, itu bukan rumahmu kok. Nggak bisa. Tapi, kalau Anda pemilik rumah kos itu, dan Anda sebelumnya telah memiliki aturan bahwa di dalam rumah kos ini tidak boleh misalkan ada hal-hal yang berbau upacara sembahyang atau gimana gitu ya, yang upacara keagamaan atau gimana. Nah, dari awal Anda sudah memerintahkan, punya kuasa untuk melarang adanya hal-hal itu terjadi di rumah kos, misalkan seperti itu. Jadi ini tergantung dari apakah Anda memiliki kuasa atau tidak. Karena Naaman ini adalah pegawai daripada Raja Aram, maka dia tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan atau menyingkirkan daripada kuil Rimon. Tetapi kalau misalkan seseorang raja Israel menjadi raja misalkan ya, kayak Hizkia, dia memiliki kuasa untuk menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Maka yang dilakukan adalah benar, dia menyingkirkan hal-hal tersebut. Tetapi kalau misalkan dia itu tidak menyingkirkan, padahal dia memiliki kuasa, maka dia dipandang bersalah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Gehazi ini hamba mata duitan. Begitu Gehazi lihat, loh kok tuanku ini diberi 69 M, tidak mau toh. Langsung dia berlari mengejar daripada Naaman, terus menciptakan cerita palsu. Wah, ini ya, ngomong gini, Bapak Naaman, ini tiba-tiba ada 2 orang dari pegunungan Efraim dari golongan para nabi datang. Sehingga aku diminta untuk memberikan 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, enggak usah 1, 2 talenta aja. 2 talenta perak, gua beri. Saudara, saya tidak tahu nilai 2 potong pakaiannya. Tadi kan bawa 10 potong pakaian. Apa ini pakaian yang benar-benar mahal sekali, yang nilainya puluhan juta, ya nggak ngerti lah. Tapi yang saya bisa ngitung adalah yang 2 talenta perak ini ya. 2 talenta perak, 1 talenta 34 kilo, 1 kilonya 13 juta. Maka 2 talenta adalah 2 kali 34 kali 13 juta, itu 884 juta. Saudara dapat uang 884 juta nih ya, lumayan loh ya. Luar biasa banyak loh. Ya memang jauh dibandingkan 69 M nanti. Tapi bagi seorang Gehazi ya lumayan ini. Terus kemudian Gehazi ditanyai sama Elisa. Dari mana aja kamu? Terus Gehazi Isa ini jawab gini, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara perhatikan ini baik-baik ya.
dari dosa tamak disambung dengan dosa dusta. Dari dosa yang satu dipimpin menuju ke dosa yang lain. Nah ini, satu orang kalau sudah berdosa, maka untuk menutupinya, pasti dia akan membuat dosa-dosa seperti dosa dusta. Nah, ayat 26, Elisa bilang, dengan uang 800 juta itu, kamu bisa beroleh kebun, zaitun, kebun anggur, kambing domba, apapun. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan keturunanmu. Jadi banyak orang ini mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Tapi justru gara-gara ketamakannya, maka ada kehancuran hidup yang menjadi imbalannya. Saudara, miris sekali nasib daripada Gehazi. Pengen kaya cepat, malah dapat sakit kusta. Saudara, jangan seperti Gehazi. Jangan biarkan ketamakan itu menguasai kehidupanmu, sehingga Anda itu matanya dibutakan oleh uang. Sehingga Anda akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang itu. Jadi berhati-hatilah terhadap segala ketamakan. Oke, renungan kita pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.